Perkenalkan, nama saya Ketut Surya Pramita, NIM 18011030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem informasi manajemen di kantor notaris atau PPAT, Komang Prayoga Kusuma Diharta, SHMKN. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Definisi sistem. Menurut Sutabri 2021.6, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nugroho 2010.17, sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, definisi sistem informasi. Menurut pendapat Leudon 2013.47, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi. Definisi manajemen. Menurut pendapat Abidin 2015.20, manajemen dapat diartikan sebagai upaya mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan sebagai upaya mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi sistem informasi manajemen. Menurut Yakub 2012.17, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Definisi teknologi informasi. Sistem informasi manajemen tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Menurut Laudon 2013.52, teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajemen dalam mengantisipasi perubahan. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur pencatatan atau melukiskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian berlokasi di kantor notaris atau PPAT, Komang Prayoga Kusuma Diharta, SHMKN, yang mana merupakan kantor pelayanan publik dalam bidang administrasi hukum dan pertanahan. Penelitian dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 25 Mei 2021. Durasi ini sudah termasuk penyusunan literatur serta pemahaman umum terhadap objek penelitian, wawancara atau interview, dan yang terakhir interpretasi data melalui analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara di lapangan kepada para staf atau pegawai sebagai informasi penelitian. Informasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pencatatan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Yang selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Fungsi penerapan sistem informasi manajemen pegawai notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta, SHMKN. Yang pertama, sarana, prasarana, dan pendukung sistem informasi manajemen yang meliputi komputer. Yang kedua, hampir sebagian besar kegiatan administrasi dilakukan melalui koneksi internet, yang utamanya adalah jaringan Word. Hasil penelitian dan pembahasan. Fungsi penerapan sistem informasi manajemen
Pegawai Kantor Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta (SHMKN). Yang pertama, sarana, prasarana, dan pendukung sistem informasi manajemen yang meliputi komputer. Yang kedua, hampir sebagian besar kegiatan administrasi dilakukan melalui koneksi internet yang utamanya adalah pada jaringan web. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku, yang mana merupakan aplikasi resmi yang telah terintegrasi pada peta BPN, sehingga dapat dilakukan pengecekan terhadap bentuk bidang tanah secara mudah. Yang keempat, media komunikasi antar staf menggunakan aplikasi WhatsApp guna bertukar informasi dan data baik antara sesama staf atau pegawai maupun dengan klien. Yang kelima, sedangkan untuk proses pembayaran gaji staf kantor notaris melalui sistem transfer atau bank yang dapat mempercepat proses serta mempermudah transaksi. Yang selanjutnya, manfaat dan kendala dari penerapan sistem informasi manajemen pada pegawai kantor Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta (SHMKN). Yang pertama, input data Badan Hukum pada sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM menjadi lebih cepat dan hasilnya bisa langsung didapat. Yang kedua, informasi yang ingin diperoleh dari instansi-instansi terkait menjadi lebih mudah. Yang ketiga, komunikasi antar pegawai maupun klien menjadi lebih mudah. Yang keempat, memudahkan dalam memanajemen kerja dan memberikan pelayanan cepat kepada klien. Yang kelima, tidak membutuhkan biaya besar sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kendala. Yang pertama, sering terjadi gangguan pada internet dan masalah server pusat. Yang kedua, ada kalanya terjadi error saat aplikasi diakses. Yang ketiga, beberapa pegawai mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi yang masih dalam pembahasan. Yang keempat, jarang adanya pemberitahuan dari pusat terkait pemeliharaan atas nama website terkait. Yang kelima, lambatnya penyelesaian atas masalah jaringan atau masalah error pada laman website atau aplikasi terkait. Selanjutnya, fungsi penerapan sistem informasi manajemen pada pegawai kantor Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta (SHMKN). Penerapan sistem informasi manajemen untuk pegawai di kantor notaris berfungsi sebagai sistem yang meningkatkan dan memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas pengadministrasian dokumen, penerimaan dan pengolahan surat-surat serta pemberian informasi kepada publik secara cepat, tepat, dan akurat. Yang selanjutnya, manfaat dan kendala dari penerapan sistem informasi manajemen pada pegawai kantor Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta (SHMKN). Manfaatnya, kegiatan sistem informasi manajemen tidak hanya terbatas pada pemberian maupun penerimaan data atau informasi, tetapi juga harus didukung oleh adanya daya kerja yang relevan, tepat waktu, dan akurat sehingga memberikan manfaat bagi pegawai. Manfaat yang dirasakan dalam pekerjaan sangat besar jika dibandingkan dengan sistem manual. Yang pertama, efisiensi waktu. Kegiatan pelayanan publik maupun pengambilan informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, akurasi data. Mendapatkan informasi dan data menjadi lebih cepat. Efektivitas kerja. Memudahkan dalam pengelolaan beban kerja kepada pegawai dan tidak perlu dikerjakan oleh banyak orang. Yang keempat, manajemen kelompok. Memudahkan pembagian tugas kerja secara tim. Selanjutnya, kendala. Di samping manfaat menguntungkan yang didapatkan oleh pegawai dalam penerapan sistem informasi manajemen, pegawai masih menemukan kendalanya. Kendala-kendalanya yaitu: yang pertama, internet dependent atau ketergantungan terhadap jaringan internet. Tidak
Yang kedua, gangguan aplikasi. Ada kalanya terjadi error saat aplikasi diakses sehingga terjadi kendala dan keterlambatan informasi serta pengolahan data. Yang ketiga, perawatan. Masalah teknis seperti kabel-kabel dan media-media perangkat keras yang dapat menyebabkan keterlambatan dan gangguan koneksi. Selanjutnya, perbedaan sebelum penerapan sistem informasi manajemen dan sesudah penerapan sistem informasi manajemen Kantor Notaris Komang Prayoga Kusuma Dihata, SHMKN. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi manajemen di Kantor Notaris Komang Prayoga Kusuma Dihata, SHMKN. Dulu, keterbatasan fitur pendukung dan sistem yang dimanfaatkan oleh instansi-instansi terkait yang masih bersifat manual membuat segala pekerjaan yang harus ditangani oleh pegawai dilakukan secara manual. Sedangkan saat ini terasa berbeda setelah penerapan sistem informasi manajemen. Segala sesuatu dipermudah, bahkan memakan waktu yang sangat singkat. Informasi didapat dengan mudah, serta proses terhadap permohonan publik menjadi hemat waktu dan biaya, serta tidak memunculkan resiko kesalahan komunikasi dan informasi, sehingga tercapai tujuan melakukan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Jadi kesimpulan yang barusan saya jelaskan, sistem informasi manajemen berbasis teknologi yang diterapkan di kantor notaris berguna untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan pegawai demi memenuhi tujuan yang optimal. Yang kedua, penyebab utama pekerjaan kurang efektif dan efisien adalah masalah proses penerimaan dan pengolahan informasi dari maupun kepada pegawai. Yang ketiga, masih ada kendala-kendala yang didapatkan dalam penerapan tersebut. Yang ketiga, masih ada kendala-kendala yang didapatkan dalam penerapan tersebut. Ketergantungan pekerjaan terhadap sistem maupun